Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arafah dengan NIM 0073 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Matkul Studi Quran dan Tafsir Terbawi. Pertanyaan pertama, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Nah, yang saya ketahui metode penafsiran Quran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode tahlili, yaitu analitik. Nah, metode ini itu adalah metode yang paling sering digunakan dan yang paling atas. Metode ini dilakukan secara berurutan dari ayat per ayat, surat per surat, dari awal sampai akhir sesuai dengan urutan Al-Quran. Nah, yang kedua itu ada metode ijmali, yaitu metode global. Nah, metode ini itu berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang mudah dipahami dan yang ringkas. Nah, urutan penafsirannya itu sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan dan tidak panjang lebar. Nah, yang ketiga itu ada metode muqarrin atau metode perbandingan. Nah, metode ini itu berusaha membandingkan antara ayat dengan ayat dengan hadis, atau ayat dengan atau antara dengan pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Nah, yang terakhir itu ada metode maudhu'i, yaitu tematik. Nah, tafsir berdasarkan tema, yaitu memiliki satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan tema tersebut. Nah, metode ini itu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua itu jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dan sertakan dalil Al-Qur'annya. Nah, keutamaan ilmu dan orang berilmu itu sangat ditekankan dalam Islam. Nah, ini juga terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang berilmu itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya demi kemaslahatan umat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ada juga yang bilang kalau ilmu yang bermanfaat itu jika kita mempunyai ilmu dan kita memberikan ilmu itu kepada orang lain juga, jangan dipendam sendiri. Nah, ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengalirkan pahala jariah. Untuk dalilnya ini terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, dan katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, isi kandungan surat ini itu ayat ini tuh menunjukkan bahwa pengetahuan dan ilmu itu lebih berharga daripada harta benda, karena hanya yang berilmu yang dapat memahami dan mengambil pelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19. Untuk Quran surah Luqman ayat 13 itu Luqman itu melarang anaknya untuk berbuat untuk syirik atau menyekutukan Allah gitu. Itu dilarang karena itu dosanya itu lebih besar daripada dosa kezaliman yang paling besar. Nah, yang kedua itu di ayat 14 Luqman itu mengingatkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, Luqman menekankan pentingnya berbuat baik dan berterima kasih kepada orang tua, apalagi kepada ibu yang sudah hamil 9 bulan dan melahirkan dengan pengorbanan dan susah payah. Di ayat ke-15 Luqman itu mengingatkan untuk tidak taat dalam kemaksiatan. Walaupun mengingatkan untuk berbakti kepada orang tua, tapi apabila misalkan orang tuanya itu menjerumuskan kepada kemaksiatan, kita itu tidak boleh mengikutinya, malah kita itu harus mengingatkannya seperti itu. Nah, untuk ayat ke-16 yaitu kesadaran akan pengawasan Allah. Luqman itu menjelaskan kepada anaknya bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, sekalipun kita apapun perbuatan manusia yang kita sembunyikan, nah Allah itu pasti tahu akan perbuatan manusia itu. Lanjutnya pada ayat 17 Luqman menasihati anaknya untuk selalu mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Pada ayat ke-18 Luqman mengingatkan anaknya untuk bersikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh.
artinya disuruh selalu rendah hati dan melihat ke bawah. Yang ke-19 yaitu berperilaku santun dan lembut. Ayat 19 ini Lukman menasihati anaknya untuk bersikap sederhana dalam berjalan dan berbicara dengan suara lembut, karena suara yang keras dan kasar seperti suara keledai yang tidak disuka. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang keempat. Sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Baik, saya akan menjawab ya. Moderasi beragama itu sangat dibutuhkan saat ini karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya di dunia modern. Berikut adalah beberapa alasan utama, yaitu mencegah ekstremisme dan radikalisme. Nah, ekstremisme ini dan radikalisme dapat memicu konflik kekerasan, terorisme yang merusak sosial masyarakat dan keamanan global. Nah, moderasi beragama itu penting karena mengajarkan toleransi dan menghindari pandangan yang sempit atau fanatik. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, yang kedua itu memelihara kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama itu mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Hal ini penting untuk menciptakan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, poin ketiga, menyelaraskan ajaran Islam dengan kemajuan zaman. Nah, moderasi beragama itu membantu umat Islam untuk mengaplikasikan ajaran agama dalam konteks zaman modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama. Hal ini mencakup penerimaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 19. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab di ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.